wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang tiada henti-hentinya memberikan kita berbagai macam limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, rahmat-Nya dan juga hidayah-Nya. Salah satu nikmat yang paling besar ialah kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama meluk iman dan Islam. Setelah itu kita masih bisa diberikan bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah, apalagi kita sebagai laki-laki sholat berjamaah di masjid. Itu salah satu nikmat yang patut kita sangat syukuri. Setelah itu nikmat yang paling besar ialah nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Ini salah satu nikmat juga yang harusnya kita harus terus syukuri sampai detik ini. Salawat serta salam kita haturkan selalu pada junjungan pemimpin para anbiya wal mursalin, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan para pengikut yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya, ajarannya hingga akhir hayat kelak, hingga akhir kiamat kelak. Baik jamaah Masjid Jarah Bostar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki pekan terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Jadi ini alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan kelima dan kita insyaallah akan membahas di ujung pertemuan ini tentang ataupun terkait pembatal-pembatal puasa di akhir bab puasa pada kitab ini. Insyaallah akan disampaikan langsung oleh Ustaz dan alhamdulillah saya sudah hadir di hadapan kita. Semoga apa yang dia sampaikan pada saat ini dan juga materi-materi yang sebelumnya kita bisa terus untuk diulang kembali supaya kita makin paham apa yang telah kita pelajari dan juga bisa kita praktikkan nanti di bulan puasa di bulan Maret insyaallah. Untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan saya serahkan kepada Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasulah la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'du. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu kita sudah membahas yang berkaitan dengan apa saja yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Ya, sebagai bentuk murojaah, saya akan sebutkan poin-poinnya. Ya, pada pertemuan yang lalu yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu ada 8. Yang pertama adalah mengunyah sesuatu jika sesuatu yang dikunyah itu tidak terlepas darinya atau masuk sebagian darinya ke dalam jauh atau ke lambung, maka hukumnya makruh. Namun jika ada sesuatu yang masuk, yaitu bagian dari benda yang dikunyah itu masuk ke dalam lambung, maka hukumnya batal puasanya. Kemudian yang dimakruhkan yang kedua, zauqut ta'am biduni haja, yaitu mencicipi makanan tanpa adanya kebutuhan. Ini juga hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, al-ihtijam, yaitu berbekam. Itu juga dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Maka orang yang membekam pun hukumnya makruh. Kemudian yang keempat, majul ma'i ba'dal iftar, yaitu melepehkan air setelah iftar. Ya, ketika iftar minum air kemudian airnya itu dilepaskan, itu dia hukumnya makruh. Ya, karena sama saja dia membuang keberkahan puasa. Kemudian yang kelima, mandi dengan cara berendam atau berenang, itu juga hukumnya dimakruhkan. Kemudian yang keenam, bersiwak setelah masuknya waktu zuhur. Ini dimakruhkan menurut mu'tamad mazhab Syafi'i. Namun sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau berselisih
dengan pendapat ini, yang mana menurut Imam Nawawi bersiwak setelah masuknya waktu zuhur itu tidak makruh bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang ketujuh, terlalu banyak makan dan tidur, ini hukumnya juga makruh ketika orang yang berpuasa, karena dia sudah banyak melewati waktu-waktu fadilah yang harusnya dia bisa manfaatkan untuk tilawatul Quran atau untuk belajar atau untuk murojaah atau untuk lain sebagainya, malah digunakan untuk tertidur. Kemudian yang kedelapan, mengkonsumsi syahwat yang mubah. Maksudnya mengkonsumsi syahwat yang mubah ketika dia puasa, dia menikmati aroma makanan. Menikmati aroma makanan dengan syahwat, itu juga hukumnya makruh. Nah, itu dia 8 poin yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Nah, sekarang kita akan masuk pembatal-pembatal puasa. Wa qala rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Mubtilatus shaum, pembatal-pembatal puasa. Hiya kismani, yang mana pembatal puasa itu ada 2 macam. Ya, pembatal puasa ada 2 macam. Kismun yubtilu sawaba shaumi la shauma nafsahu. Macam yang pertama, dia hanya membatalkan pahala puasanya saja. Ya, macam yang pertama, dia membatalkan pahala puasanya tanpa membatalkan puasanya. Dalam artian, kalau ada orang yang puasa kemudian melakukan hal-hal ini, dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Jadi tidak dihitung pahala puasa. Dia tidak mendapatkan pahala puasa dan Allah tidak akan memberikan pahala puasa bagi mereka. Tapi wajib qada tidak? Tidak. Ya, tapi tidak diwajibkan bagi dia qada karena puasanya sah tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Nah, ini macam yang pertama. Jadi macam yang pertama, dia hanya membatalkan pahala puasa saja. Ya, dia tidak wajib qada. Ini disebut sebagai muhbitat. Ya, ini disebut sebagai muhbitat. Apa itu muhbitat? Muhbitat itu dia menghapus pahala. Ya, jadi amalan-amalan yang dapat menghapus pahala orang yang sedang berpuasa. Kemudian kism yang kedua, macam yang kedua, kismun yubtilu sauma wa kadzalika sawab. Ya, bagian yang kedua ini, ya macam yang kedua adalah amalan-amalan yang dapat membatalkan puasa plus membatalkan pahala puasa. Ya, maka konsekuensinya fayajibu fihil qada. Maka konsekuensinya wajib bagi orang yang mengerjakan salah satu nanti dari amalan-amalan ini, wajib dia mengqada puasanya. Ya, dan ini disebut sebagai mufattirat. Ya, jadi ada 2 istilah, ada muhbitat dan ada mufattirat. Jadi simpelnya pembatal puasa ini kita bagi 2. Yang pertama muhbitat, kemudian yang kedua mufattirat. Apa itu muhbitat? Muhbitat adalah amalan yang dapat membatalkan pahala puasanya saja. Sedangkan mufattirat adalah amalan yang dapat membatalkan pahala puasa plus membatalkan puasanya. Yaitu dia ringkasnya seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu muhbitat. Apa saja sih amalan yang dapat membatalkan pahala puasa? Wa qala rahimahullahu taala al-qismul awwalu, itu macam yang pertama al-muhbitat, pembatal-pembatal pahala puasa. Wahia ma tubtilu sawaba shaumi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala apapun dari amalan puasa yang dia kerjakan, melainkan hanya mendapat lapar dan haus. Ya, ini sabda Rasulullah. Ya, berdasarkan sabda ini berarti bisa diambil kesimpulan, banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala. Ini sangat disayangkan sekali. Ya, menahan
lapar dan minum selama 1 bulan penuh, ya, selama bulan Ramadan. Tapi ternyata setelah selesai bulan Ramadan tidak membawa 1 peser pun atau 1% pun pahala dari amalan yang dia kerjakan selama bulan Ramadan. Ini termasuk orang yang paling rugi. Ya. Makanya kita perlu mengetahui apa saja sih yang dapat menghapus pahala puasa. Nah, maka yang pertama akan disebutkan al-ghibatu. Yang pertama adalah ghibah. Jadi yang akan menghapus pahala orang yang berpuasa yang pertama adalah ghibah. Ketika ditanya, apa sih ghibah? Ghibah itu apa? Ada yang tahu ghibah itu apa? Ya, kadang ghibah hanya bisa didefinisikan ngomongin orang dari belakang. Ya, ini kurang spesifik. Ya, kurang spesifik ketika mendefinisikan ghibah ngomongin orang dari belakang. Maka para ulama itu sudah menyediakan definisi. Maka beliau mengatakan zikruka akhokal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Kamu menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara muslimmu sekalipun kamu itu benar. Itu dia ghibah. Misalnya ada orang yang misalnya seperti ini. Kemudian orang lain itu membicarakan tentang orang ini seperti ini. Kalau betul itu namanya ghibah, kalau salah itu namanya fitnah. Jadi ketika ngomongin orang di belakang itu ada 2 kemungkinan. Kalau betul apa yang dia omongi itu namanya ghibah, kalau salah itu namanya fitnah. Dua-duanya dosa tidak? Dua-duanya dosa. Ya, sebagaimana dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatal. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Kemudian di dalam surah Al-Hujurat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-dzann inna ba'da dzanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Di sini Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da, janganlah kalian saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu ridho kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Nah, maka yang pertama, poin yang pertama yang dapat menghapus pahala orang yang berpuasa adalah ghibah. Ya, ini perlu diperhatikan ketika sedang puasanya berjalan, ghibahnya juga berjalan. Nah, ini perlu diperhatikan, makanya khawatir. Nah, ini kita perlu tahu ya. Yang pertama yang dapat menghapus pahala puasa adalah ghibah. Apa tadi ghibah? Menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudara muslimmu sekalipun kamu benar. Itu namanya ghibah. Pokoknya apapun yang tidak disukai oleh saudara muslim kita kemudian kita katakan kepada orang lain. Ya, kita sebutkan, kita ungkapkan kepada orang lain sekalipun itu baik. Ya, misalnya si fulan ini rajin apa dan itu baik, tapi saudara muslim ini tidak suka kalau itu disebut-sebut. Nah, ini termasuk kategori ghibah. Ya, jadi yang pertama yang dapat membatalkan pahala puasa adalah ghibah. Kemudian yang kedua, an-namimah. Yang dapat membatalkan pahala puasa yang kedua adalah namimah. Apa itu namimah? Ya, istilahnya namimah itu mudahnya ngadu domba ya. Pengen antara 2 orang ini supaya berselisih, ya, supaya cekcok atau supaya bertengkar. Ini maka orang yang ketiga ini tugasnya dia ngapain nih? Dia menukil perkataan si fulan kepada si fulan. Kemudian perkataan si fulan dikatakan kepada si fulan dengan versi atau tujuan supaya mereka berdua ini bertengkar. Ini namanya namimah. Ya. An-namimatu wa hiya naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnati. Ya, menukil perkataan dengan tujuan untuk menjatuhkan fitnah. Ya, fitnah antara satu dengan yang lain. Ini namanya namimah. Ya, ngadu domba. Nah, namimah termasuk amalan yang dapat membatalkan pahala puasa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dapat membatalkan pahala puasa adalah
al-kazib, berdusta. Ya, jadi yang ketiga yang dapat membatalkan pahala puasa adalah al-kazib, yaitu berdusta. Wa huwal ikhbaru bi ghairil waqi', ya memberikan suatu kabar yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, memberikan suatu kabar yang tidak sesuai dengan fakta itu dikatakan sebagai kazib, sebagai dusta. Makanya ketika kita ingin memberikan kabar kepada orang lain, kita pastikan kabar tersebut benar. Ya, karena kalau kabar yang kita berikan ternyata tidak sesuai dengan fakta, ya itu termasuk perkataan yang kazib, sekalipun menurut sebagian ulama dia tidak niat untuk berbohong. Ya, menurut sebagian ulama kazib itu dinilai dari perkataannya, tidak dinilai dari tujuannya. Sekalipun niat dia tidak berbohong, tapi kalau ternyata perkataan dia tidak sesuai dengan waqi'nya, tidak sesuai dengan faktanya, maka perkataan dia itu dihukumi sebagai perkataan yang dusta. Ya, karena kan banyak ya sekarang orang baru dapat kabar dan belum pasti itu kabarnya benar, udah disebarluaskan. Sekalipun dia tidak berniat untuk berdusta, tapi ternyata kalau perkataan yang dia sebarkan itu tidak sesuai dengan waqi'nya, tidak sesuai dengan faktanya, maka perkataannya dianggap dusta dan dia yang berbicara juga dianggap sebagai pendusta. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang keempat, yang dapat membatalkan pahala puasa yang keempat, an-nazaru lima yahrumu au lima yahillu bisyahwatin. Melihat sesuatu yang diharamkan atau melihat sesuatu yang dihalalkan bagi dia namun dengan syahwat. Ini dapat membatalkan pahala puasa. Yang keempat, melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melihat sesuatu yang dihalalkan baginya namun dengan syahwat. Itu dapat membatalkan pahala puasa yang keempat. Ya, maksudnya dia menikmati. Ya, dia menikmati misalnya ulama berselisih nih terkait dengan aurat perempuan. Ya, aurat perempuan ulama berselisih. Namun sebagian ulama, ya, mayoritas ulama mengatakan bahwasannya betis perempuan ajnabiyah, betis perempuan asing yang bukan mahram itu adalah aurat. Nah, ketika ada seorang laki-laki yang memandangi betis seorang perempuan yang bukan mahramnya, dia dalam kondisi puasa, kemudian dia nikmati, ya memandang betis tersebut dia nikmati, maka di sini puasanya pahalanya akan terhapus. Kenapa? Karena dia sudah menikmati melihat apa yang diharamkan bagi dia dengan syahwat. Ya. Sekalipun sebenarnya tidak dengan syahwat, kalau memandang sesuatu yang diharamkan baginya itu sudah membatalkan pahala puasanya. Ya, paham di sini ya? Itu dia yang keempat. Jadi yang keempat, melihat kepada sesuatu yang diharamkan atau melihat kepada sesuatu yang halal bagi dia tapi dengan syahwat, seperti memandangi istrinya, ya, memandangi istrinya dan dia dalam kondisi puasa, tapi memandang istrinya dengan syahwat, itu dapat membatalkan pahala puasanya. Itu dia poin yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, yang dapat membatalkan pahala puasa, al-yaminul kazibu atau al-yaminu al-kazibatu, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu itu juga dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, yang dapat membatalkan pahala puasa, al-qaulu atau qauluz zuri wal fuhsyu wal amalu bihi. Berkata yang kotor atau berkata yang dusta atau berkata yang kotor, yang tidak baik, dan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi yang keenam yang dapat membatalkan pahala puasa,
berkata yang tidak baik, ya kita sudah tidak asing ya, zaman sekarang anak-anak kecil aja perkataannya sudah tidak baik. Ya banyak anak-anak kecil yang sudah tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Ya banyak anak-anak kecil yang perkataannya itu wah luar biasa, kita juga ngedengarnya itu risih. Ya, ini perlu diperhatikan sebenarnya, anak-anak kecil ini harus dididik. Karena kalau dibiarkan selalu dikatakan wajar masih kecil, itu sampai kapan? Mau sampai kapan? Mau kebiasaan dia melakukan tindakan-tindakan kriminal, mau kebiasaan dia melakukan perkataan-perkataan yang kotor. Nah, sekarang Indonesia ini sudah minim akhlak. Ya, sudah dimulai dari generasi mudanya itu minim sekali akhlak. Maka disebutkan di dalam sebuah kitab, ya, dikatakan oleh sebuah imam Al-Marwardi, beliau mengatakan, ketika kamu ingin menghancurkan suatu bangsa, maka hancurkanlah generasi mudanya. Nah, ini sudah diamalkan nih oleh orang-orang yang non muslim. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu sudah mulai ya mengeker, yang dikeker, yang dirusak itu adalah generasi mudanya. Dengan menyuguhkan aplikasi game, ya, anak mudanya disibukkan dengan bermain game. Makanya kalau kita lihat sekarang nih, sarjana-sarjana yang lulusan sekarang itu beda dengan sarjana-sarjana lulusan dulu. Sarjana lulusan sekarang itu kebanyakan no skill, tanpa skill, hanya menyandang gelar saja. Tapi kalau sarjana lulusan dulu itu dia lebih banyak skillnya, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Bahkan jurusan dia apa, dia juga bisa skill lain. Itu zaman dulu. Kenapa? Karena belum dirusak. Ya, belum dirusak oleh teknologi zaman sekarang. Nah, kalau sekarang jurusannya apa, yang dia tuju pun itu cuma terpaksa kebanyakan. Ya, lulus dari kuliah, lulus dari sekolah itu tidak bisa apa-apa. Karena apa? Selama masih sekolahnya sibuknya bukan belajar, tapi main game, mabar, nongkrong. Nah, ini yang harus kita perhatikan nih, harus kita perhatikan. Ya, kembalikan generasi muda. Ya, bagaimana bisa generasi anak-anak Indonesia ini bisa menjadi generasi emas kalau kondisinya sekarang seperti ini. Makanya ketika ada yang mengatakan, sebagian ustaz mengatakan nanti di akhir zaman ketika sudah di baiatnya Imam Mahdi akan muncul panji-panji hitam itu dari arah timur. Kemudian sebagian ustaz mengatakan itu orang Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lihat, mungkin tidak orang Indonesia menjadi panji-panji hitam. Kalau generasi mudanya aja yang pertama belajarnya males. Belajar males-malesan. Kemudian dilihat dari segi fisik. Ya, kita lihat fisiknya sekarang lebih condong kemana? Lebih mendayu-mendayu gitu gaya-gayanya orang Indonesia. Nggak ada tampilan-tampilan pendekarnya, nggak ada gagah-gagahnya. Nah, ini yang perlu harus jadi evaluasi. Ya, kita yang lebih tua itu harusnya lebih melek dengan kondisi seperti ini. Maka sebenarnya umat Islam itu sedang ada di ujung kehancuran. Antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain saling serang. Perselisihan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain itu semakin dibakar, semakin dipanas-panasin. Ya, karena apa? Supaya Islam itu pecah. Generasi mudanya sudah dirusak dengan banyak tindakan-tindakan yang lain. Nah, ini ketika saya membayangkan hal-hal ini itu dan berbicara musyawarah dengan para asatidzah yang lain, itu miris. Ya, membayangkan Indonesia itu sangat-sangat miris. Nah, makanya kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kata Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ya, Rasul sudah menyampaikan kepada kita bahwasannya amar ma'ruf itu penting dan wajib hukumnya bagi setiap muslim. Maka beliau mengatakan barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut semampu kalian. Kalau kalian bisa dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan, kalian itu sebagai hakim, sebagai pemimpin, maka hukum dia misalnya dengan kebijakan-kebijakan, entah dengan hukuman yang lain. Kalau tidak bisa, kita bukan seorang hakim. Atau yang tadi bagi orang tua juga berhak untuk menghukum anaknya. Sebagaimana Islam mengajarkan ketika ada anak kecil yang sudah usia 10 tahun tidak mau sholat, maka Boleh untuk dipukul. Ini diajarkan oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau, kalau tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan. Nasihati, ya kita saling menasihati. Kalau tidak mampu juga dengan lisan, maka cukup mengingkari. Tapi ini adalah selemah-lemahnya keimanan. Makanya beliau memperumpamakan amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaikan kita semua di atas satu kapal. Ada satu orang yang melubangi kapal, semuanya diam, maka semuanya tenggelam. Ada satu orang atau satu kelompok yang berbuat kemaksiatan, tapi semuanya diam, maka satu kota itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini kita harus melek ya sekarang dengan kondisi yang sangat miris ini, dan jangan sampai kita merasa Indonesia itu masih baik-baik saja. Ya, dilihat dari ya akhlaknya dan lain sebagainya. Mari kita ajak anak-anak kita. Ya, kita ajak anak-anak kita untuk ngaji. Nah, sekarang kita bisa lihat di kajian-kajian berapa persen anak kecil yang ikut ngaji, berapa persen anak-anak kecil yang ikut sholat berjamaah. Nah, sedangkan kita tuh butuh regenerasi. Ya, seperti itu. Nah, jadi ya ini poin yang nomor 6, cukup panjang karena ada sedikit nasihat. Ya, karena ini kita miris dengan kondisi zaman sekarang. Jadi yang nomor 6 ini, perkataan yang kotor dan perbuatan yang keji itu dapat membatalkan pahala puasa. Ini dia 6 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Saya ulangi, yang pertama adalah ghibah, yang kedua adalah namimah yaitu mengadu domba, kemudian yang ketiga adalah berbohong, yang keempat adalah melihat kepada sesuatu yang diharamkan atau melihat kepada sesuatu yang halal tapi dengan syahwat. Kemudian yang keenam sumpah palsu, yang kelima sumpah palsu, kemudian yang keenam berkata yang kotor dan berbuat perbuatan yang keji dan kotor juga. Ya, ini dia 6 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Sehingga ketika ada orang yang puasa mengamalkan salah satu dari ke-6 ini, maka puasanya itu sia-sia. Dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Kemudian macam yang kedua yang kita sebut tadi sebagai al-mufattirat, yaitu yang dapat membatalkan puasanya. Jadi ketika dia mengamalkan salah satu dari nanti akan kita sebutkan, puasanya batal, kemudian dia wajib untuk mengqadha setelah Ramadan. Apa saja yang dikategorikan sebagai mufattirat? Yang pertama ar-riddatu, murtad. Ya, yang pertama adalah murtad. Misalnya ada seseorang, ya seorang muslim di siang Ramadan dalam kondisi puasa dia murtad. Meskipun hanya sebentar. Ya, meskipun dia murtad hanya 1 menit. Bagaimana murtad dengan 1 menit? Dia bercanda dengan candaan, misalnya membercandai Allah Subhanahu wa taala, atau membercandai Nabi Muhammad atau para nabi-nabi yang lainnya, atau membercandai para malaikatnya, atau membercandai Al-Qur'an. Pokoknya membercandai hal-hal yang tadi itu dapat dikategorikan keluar dari Islam. Ya, karena itu sama saja istihza. Sama saja itu merendahkan. Makanya saya pernah menyampaikan bahwasannya adab itu lebih penting daripada ilmu. Kenapa? Orang yang bermaksiat itu tidak langsung kafir, tapi orang yang tidak beradab itu bisa langsung kafir. Dengan dia tidak beradab kepada Allah, itu dia bisa kafir. Dengan dia tidak beradab kepada para anbiya, para nabi, itu dia bisa langsung kafir. Menjadikan para nabi ini sebagai bahan candaan, menjadikan para malaikat sebagai bahan candaan, menjadikan Al-Quran sebagai bahan candaan, itu bisa langsung kafir. Karena apa? Dia tidak beradab. Tapi orang yang maksiat itu tidak langsung kafir selama dia tidak meyakini hal tersebut dihalalkan. Misalnya ada orang yang minum khamar, tapi dia meyakini minum khamar itu haram. Ketika dia minum khamar, dia bermaksiat, dia dosa besar, tapi dia tidak langsung kafir. Tapi giliran ada orang yang tadi misalnya Al-Quran, bercanda dia dengan melempar Al-Quran sengaja, itu bisa langsung kafir, karena dia tidak beradab dengan Al-Quran. Makanya yang pertama poinnya adalah murtad.
meskipun hanya 1 menit. Ya, ada ya gambarannya tadi dengan canda-candaan. Nah, itu dia bisa langsung murtad. Makanya yang dapat membatalkan pahala yang pertama, membatalkan puasa yang pertama adalah murtad. Wahiyya qat'ul islami biniyatin au qaulin au fi'lin. Nah, maka di sini ada 3 hal yang dapat mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Jadi murtad itu adalah memutus keislaman. Ya, murtad itu adalah memutus keislaman. Dengan apa? Yang pertama dengan niat. Hanya dengan niat itu bisa dia murtad. Misalnya dia dalam niatnya dia udah niat ingin masuk Nasrani, atau dalam niatnya dia ingin masuk Yahudi dengan meyakini ketuhanan mereka, maka dalam niat atau dengan niat tersebut dia bisa murtad, dia bisa keluar dari Islam. Au biqaulin, atau dengan perkataan, ya dengan perkataan-perkataan yang dapat mengeluarkan seseorang itu dari Islam, ya seperti tadi contohnya istihza, yaitu candaan-candaan terhadap Allah, candaan-candaan terhadap para nabi, candaan-candaan terhadap Al-Quran dan para malaikatnya. Ini dia dapat mengeluarkan seseorang itu dari Islam dengan perkataannya. Au fi'lin, atau dia bisa murtad dengan perbuatan, contohnya dia melempar Al-Quran dengan sengaja. Ya, dia melempar Al-Quran meskipun itu niatnya hanya candaan, dan itu sudah dikatakan murtad. Walau kanat ar-riddatu lahzatan wahidatan. Kata beliau, meskipun murtadnya itu hanya 1 menit, maka puasa yang dia kerjakan saat itu batal. Ya, puasa yang dia kerjakan batal, dia wajib imsak. Kalau dia sudah masuk Islam lagi, dia wajib imsak. Kemudian setelah Ramadan, dia wajib mengqadha puasa di mana dia murtad pada hari tersebut. Kemudian yang dapat membatalkan puasa yang kedua, al-haidu wan nifas wal wiladah. Haid, nifas dan melahirkan. Ya, yang dapat membatalkan puasa yang kedua, haid, nifas dan melahirkan. Ya, haid, nifas dan melahirkan di siang Ramadan itu dapat membatalkan puasa. Kemudian yang dapat membatalkan puasa yang ketiga, al-junun walau lahzatan. Yang dapat membatalkan puasa yang ketiga adalah gila meskipun hanya sebentar. Ya, yang dapat membatalkan puasa adalah gila meskipun hanya sebentar. Kemudian yang dapat membatalkan puasa nomor 4, al-igma'u was-sukru. Pingsan dan mabuk. Ya, pingsan dan mabuk ini dapat membatalkan puasa dengan syarat. Ya, dengan syarat iza amma jami'an nahar. Kalau seandainya pingsan dan mabuknya itu sepanjang siang. Ya, misalnya dari sebelum subuh dia pingsan atau mabuk. Sadarnya kapan? Masuknya waktu Isya. Maka jika pingsan dan mabuknya dalam kondisi sepanjang siang seperti ini, maka puasa dia tidak sah. Puasa dia batal. Meskipun pada malam harinya dia sudah niat. Ya, malam harinya dia niat besok dia mau puasa. Dan qadarullah ternyata ketika sahur dia pingsan. Dan tersadar ketika orang-orang sudah pada iftar. Nah, maka hari tersebut tidak dianggap bagi dia berpuasa. Ya. Itu kalau seandainya pingsan dan mabuknya itu sepanjang siang. Tapi kalau sempat bangun meskipun hanya 1 menit, itu puasanya sah. Ya, misalnya dia sudah niat nih, pada malam ini dia niat, besok dia ingin puasa. Kemudian pada waktu sahur dia pingsan. Kemudian jam 8 pagi dia bangun. Ya, dia tersadar 1 menit kemudian pingsan lagi. Bangunnya kapan? Masuknya waktu Isya.
Masuk waktu Isya dia bangun, maka puasa dia pada hari itu sah. Ya, puasa dia pada hari itu sah. Karena apa? Dia sudah sempat bangun. Yang penting dia kan sudah niat di awal. Ya, karena kan sahur itu tidak menjadi syarat sahnya puasa. Ya, ada orang yang tidak sahur pun nggak menjadi masalah. Ya, puasanya tetap sah. Yang penting dia sudah niat tadi, sudah niat puasa. Hanya saja qadarullah dia pingsan. Nah, maka bagi orang yang pingsan atau mabuk, batal puasanya apabila pingsan dan mabuknya itu sepanjang siang. Tapi kalau di sela-sela pingsannya itu dia ternyata sempat bangun meskipun hanya 1 menit, maka puasa yang dia kerjakan hari itu sah. Ya, dia mendapatkan pahala puasa dan dia tidak wajib untuk mengqadha. Maka beliau mengatakan di sini al-mufattiru ar-rabi'u, yang membatalkan puasa yang keempat adalah pingsan dan mabuk idza amma jami'an nahar. Kalau seandainya hal tersebut pingsan dan mabuknya itu sepanjang siang. Wa amma idza afaqa walau lahzatan. Nah, kalau seandainya dia sempat sadar meskipun hanya 1 menit, sahha saumuhu wa huwal mu'tamadu inda ramli. Ya, jadi kalau ada orang yang sempat bangun meskipun hanya 1 menit, puasanya sah, dan ini pendapat yang mu'tamad menurut Imam Ar-Ramli dalam madhab Syafi'i, yang mana disebutkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Ya, kemudian yang dapat membatalkan puasa yang kelima adalah jima. Ya, berhubungan badan di siang Ramadan. Ini dapat membatalkan puasa. Ya, dapat membatalkan puasa. Yang kelima adalah jima. Ya, bagi orang yang jima di siang Ramadan, maka dia akan mendapatkan 5 hal. Ya. Disebutkan di dalam kitab idza jama'a amidan aliman bitahrimi mukhtaron batala saumuhu wa idza afsada saumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima tamin asima bihi lisaumi tarottaba alaihi khamsatu asya. Nah, kalau seandainya ya tadi kan ketika orang di siang Ramadan yang sedang berpuasa jima, ya, menyetubuhi atau bersetubuh, maka puasanya batal. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya hal ini terjadi? Apakah hanya sekedar batal saja? Tidak ada hukuman-hukuman yang lain? Tentu ada, ya, tentu ada. Bagi orang yang mengetahui haramnya jima di siang Ramadan, kemudian dia sengaja melakukannya tanpa ada paksaan, maka ada hal yang dia dapatkan. Ya, yang pertama, dia mendapatkan dosa. Jadi orang yang jima di siang Ramadan dalam kondisi mengetahui keharamannya, kemudian sengaja tanpa ada paksaan, yang pertama dia akan mendapatkan dosa. Dosanya sangat besar. Karena apa? Intihaku syahr. Dia sudah menghinakan bulan suci Ramadan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia wajib imsak. Puasanya kan sudah batal. Setelah dia jima, dia nggak boleh makan minum. Kalau dia makan minum, dia berdosa. Sekalipun puasanya sudah batal, tapi diharamkan bagi dia untuk makan minum. Ya, kalau dia makan minum, dia berdosa. Karena hukum imsaknya itu wajib. Kemudian yang ketiga, wajib ditakzir. Ini nanti kalau misalnya ada pemerintahan Islam. Ya, kalau sekarang mungkin belum ada. Atau kalau misalnya di suatu daerah sudah menetapkan takzir, itu nggak menjadi masalah. Takzir itu apa? Itu hukuman selain hukum had, yaitu takzir. Ya, takzir itu hukuman yang diberikan oleh pemimpin kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya tadi ya, kriminalisme. Ya, yang sifatnya itu melanggar ajaran-ajaran syariat, itu namanya takzir. Kemudian yang keempat, dia wajib mengqadha. Ya, dia wajib mengqadha. Ya, tadi kan yang pertama dia mendapatkan dosa besar, kemudian yang kedua dia wajib imsak, kemudian yang ketiga dia wajib mendapatkan hukuman ta'zir dari amir, dari pemimpin, kemudian yang keempat dia wajib mengqadha puasa dia hari itu, kemudian yang kelima dia wajib membayar kafaratul uzma.
Ya, dia wajib membayar kafaratul uzma. Apa itu kafaratul uzma? Kafaratul uzma dia harus membayar tiga hal secara tartib. Jadi tidak boleh pindah dari yang satu ke yang lain kecuali dia tidak mampu. Ya, jadi kafaratul uzma adalah membebaskan budak mukmin, ya, budak yang beriman, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang miskin, setiap orang miskinnya 1 mud. Ya, jadi kafaratul uzma itu membebaskan budak yang beriman, kemudian yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian yang ketiga memberi makan 60 orang miskin, setiap orang miskinnya satu mud. Nah, jadi kita akan bahas nih. Misalnya ada orang yang jima di siang Ramadan, dia sengaja, dia tahu hukumnya haram, dan dia tidak ada paksaan melakukan hal tersebut. Yang pertama, otomatis puasanya batal. Kemudian tadi yang pertama dia akan mendapatkan dosa besar. Kemudian yang kedua, dia wajib imsak. Yang ketiga, dia mendapatkan hukuman. Yang keempat, dia wajib qada. Kemudian yang kelima, dia wajib membayar kafaroh. Sekarang dilihat, apakah dia boleh memilih dari ketiga kafaroh tersebut? Jawabannya tidak. Dia nggak boleh memilih. Misalnya dia langsung menentukan, saya pengen langsung bersedekah saja. Ini nggak bisa. Ya nggak bisa bagi dia. Bagaimana bisa? Orang-orang kaya itu mudah untuk memberikan kafaroh yang nomor 3 tadi. Ya, dengan memberikan 60 orang miskin, 1 orang miskinnya itu cuma 1 mud. Itu sangat mudah. Makanya kafaratul uzma itu tidak bukan sebuah pilihan. Ya, dari ketiga hal tadi, membebaskan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian membayar makan orang miskin, 60 orang miskin, setiap orang miskinnya itu 1 mud, itu nggak boleh milih. Ya, harus tartib dulu. Yang pertama, coba ditanya, antum bisa nggak membebaskan budak? Harus mencari budak, usaha, ya, mencari budak. Kalau tidak ada budak, baru pindah ke yang nomor 2, itu puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh langsung ngambil yang nomor 3. Dia harus usaha dulu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya di sela-sela puasanya itu, ya di sela-sela puasanya, misalnya dia udah puasa 1 bulan setengah, kemudian 1 hari saja dia tidak puasa, dia wajib mengulang lagi dari awal. Ya, udah 1 bulan setengah dia puasa, kemudian 1 hari saja dia tidak puasa tanpa adanya uzur, maka dia wajib mengulang dari awal lagi. Berarti dia reset tuh. Berarti 1 bulan setengah yang awal itu sudah tidak dianggap. Dimulai dari dia tidak puasa tadi, ketika dia puasa lagi itu dianggap 1 lagi. Yaitu dianggap mulai dari awal lagi. Itu dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau seandainya tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, baru dia boleh memberi makan 60 orang miskin, dan setiap orang miskinnya itu 1 mud. Ya, kira-kira 1 mud itu berapa? 1 mud itu kira-kira sekitar 650 gram. Ya, 650 gram makanan. Jadi setiap orang miskinnya itu mendapatkan 650 gram makanan pokok. Ya, itu dia kafaratul uzma. Ya, jadi wajib membayar kafaratul uzma dengan tartib. Dia tidak boleh pindah ke yang nomor 2 atau yang nomor 3 kecuali dia tidak mampu nomor 1 dan nomor 2-nya. Selama dia mampu, maka dia wajib untuk mengerjakan yang nomor-nomor awal, nomor 1 dan nomor 2 itu wajib dia kerjakan terlebih dahulu. Kemudian pertanyaannya, kafaroh ini diwajibkan bagi suami atau istrinya, atau bagi kedua-duanya? Jadi kan ketika jima di siang Ramadan, otomatis kan tadi wajib membayar kafaroh. Ya, di antara hukumannya wajib membayar kafaroh. Ketika ditanya siapa yang wajib membayar kafaroh, si istri, si suami, atau dua-duanya?
Jawabannya hanya si suami. Si istri tidak wajib membayar kafaroh. Kenapa? Karena dengan mohon maaf, masuknya ke dalam kemaluan si istri itu sudah batal. Puasa si istri sudah batal. Nah, jadi yang diharamkan jima di siang Ramadan itu bagi siapa? Bagi yang berpuasa. Bagi mereka yang sedang berpuasa di siang Ramadan. Misalnya ada orang yang safar. Kan safar kan tidak wajib puasa seperti yang sudah kita bahas. Kemudian dia mendatangi istrinya, yang istrinya juga sama-sama safar tidak puasa. Kemudian jima di siang Ramadan, apakah wajib membayar kafaroh? Jawabannya tidak. Karena apa? Jimanya mereka berdua di siang Ramadan bukan dalam kondisi berpuasa. Kapan dia wajib membayar kafaroh? Ketika jimanya dalam kondisi puasa di siang Ramadan. Nah, makanya kasusnya tadi, kenapa si perempuan tidak wajib membayar kafaroh? Karena dengan duhulnya, dengan masuknya sebagian ke dalam kemaluannya, itu sudah membatalkan puasa si perempuan. Jadi sebenarnya kondisi si perempuan itu sudah tidak dalam kondisi berpuasa. Ya, sudah batal puasanya, kemudian baru melakukan hal tersebut. Nah, makanya beliau mengatakan watajibu hadhil kafaratu ala rajuli la alal mar'ati. Maka wajibnya membayar kafarah ini hanya diwajibkan bagi laki-laki saja, tidak wajib bagi perempuan. Ya, taib kita lanjut ke pembatal yang keenam. Ya, tadi yang membatalkan nomor 5, jima di siang Ramadan. Kemudian yang keenam, wusulu ainin min manfazin maftuhin ilal jauf. Wusulul ain. Apa itu ain? Ain itu benda selain hawa. Benda selain udara. Ya, benda selain udara itu namanya ain. Jadi masuknya ain, ya masuknya benda selain udara, ya meskipun itu uap, karena uap itu enggak semuanya berbentuk udara. Ya, contoh, kita kasih contoh. Orang kalau ngerokok di siang Ramadan batal nggak puasanya? Batal puasanya. Kalau mereka mengatakan kan rokok itu asap. Asap itu kan hanya sekedar asap. Kan kita menghisap asap. Ya, pertanyaannya, asap rokok itu hawa atau zat? Ternyata ketika diteliti kembali, asap rokok itu mengandung zat. Buktinya apa? Buktinya coba, kalau asap rokok ditiupkan ke kapas atau ke tisu, pasti berubah warna menjadi kuning. Ini sebagai bukti bahwasannya asap rokok ini mengandung zat. Berarti kalau ada orang yang ngerokok di siang Ramadan puasanya batal, karena dia sudah memasukkan sesuatu yang itu disebut sebagai ain. Ya, pokoknya selain udara, selain asap, ya asapnya asap murni yang tidak mengandung zat, itu disebut ain, zat. Ya, masuknya zat ke dalam jauf, yaitu jauf itu lambung, atau mulai dari tenggorokan ke lambung, itu dia disebut sebagai jauf. Masuknya zat ke dalam jauf, yaitu ke dalam lambung atau area dalam, min manfazin maftuhin, dari rongga yang terbuka, itu dapat membatalkan puasa. Ya, itu dapat membatalkan puasa. Masuknya zat ke dalam jauf, ya tadi kita ingat-ingat ya jauf, ya jauf itu dimulai dari tenggorokan sampai ke lambung, karena kalau diterjemahkan kepanjangan, ya. Jadi kita sebut aja jauf. Ya, jauf itu dimulai dari tenggorokan sampai lambung. Atau ada yang mengatakan juga otak juga bagian dari jauf. Ya, pokoknya masuknya zat apapun ke dalam jauf itu dapat membatalkan puasa. Ya. Jadi makan, minum, ini kan makan minum itu kan zat. Ya. Yang kita makan itu masuk ke dalam jauf, itu dapat membatalkan puasa. Minum dapat membatalkan puasa. Kemudian bagaimana kalau seandainya di siang Ramadan itu melakukan suntik? Bukankah dengan melakukan suntik itu memasukkan sesuatu ke dalam jauf, ke dalam anggota tubuh? Maka di sini ada
pembahasannya. Hukum ibrah, ya, hukum suntik di siang Ramadan. Hukumnya tajuzul lidarurah, hukumnya diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisaumi ala salasati aqwal. Akan tetapi ulama berselisih apakah orang yang suntik di siang Ramadan itu membatalkan puasanya atau tidak. Itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, orang yang suntik di siang Ramadan bahwasanya puasanya batal secara mutlak. Li'annaha wasalat ilal jauf, karena zat yang disuntikan itu masuk ke dalam jauf melalui saluran darah. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya suntik di siang Ramadan itu tidak batal secara mutlak. Ya, pendapat yang kedua, suntik di siang Ramadan tidak membatalkan secara mutlak. Sedangkan pendapat yang ketiga itu perlu diperinci, dan ini pendapat yang paling sahih. Ya, pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang nomor 3, itu perlu diperinci. Ya, beliau mengatakan wa qaulin fihi tafsilun. Pendapat yang ketiga pendapat yang perlu dirinci. Wa huwa al-ashah, dan ini pendapat yang paling sahih. Idza kanat mughadziyatan fatubtilu as-sauma. Kalau seandainya zat yang disuntikkan ke dalam tubuh itu mengandung gizi, maka batal puasanya. Wa idza kanat ghairu mughadziyatin fananzur. Kalau seandainya zat yang disuntikkan ke dalam tubuh itu bukan atau tidak mengandung gizi, maka kita lihat lagi kondisinya. Ya, kita rinci lagi. Idza kana fil uruqi al mujawwafah wa hiya al auridatu fatubtilu. Kalau seandainya zat yang disuntikan tadi yang tidak mengandung gizi itu disuntikannya ke urat atau ke saluran darah, maka puasanya batal. Tapi kalau zat yang tadi yang tidak mengandung gizi disuntikannya ke otot, itu tidak membatalkan puasa. Maka dari sini kita bisa tinggal mengembangkan dari kaidah-kaidah yang tadi sudah disebutkan. Ya, jadi apakah suntik di siang Ramadan itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Kita lihat, ya harus kita rinci. Yang pertama, zat yang disuntikan ke tubuh itu mengandung gizi atau tidak? Kalau mengandung gizi maka batal secara mutlak. Kalau tidak mengandung gizi, kita lihat di mana tempat disuntikannya. Kalau disuntikannya ke urat atau ke saluran darah, maka puasanya batal. Kalau disuntikannya ke otot, maka tidak membatalkan puasa. Ini terkait dengan suntik di siang Ramadan. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya menggunakan krim atau hand body? Apa hukumnya menggunakan hand body di siang Ramadan? Batal nggak puasanya? Menggunakan hand body, menggunakan skincare di siang Ramadan, batal nggak puasanya? Jawabannya tidak. Karena hand body atau skincare tadi itu masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori. Yang mana pori-pori ini bukan termasuk rongga terbuka. Karena yang termasuk rongga terbuka dalam mazhab Syafi'i mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Itu dia rongga terbuka. Ya. Jadi rongga terbuka dalam mazhab Syafi'i mulut, hidung, kemudian telinga, kemudian kubul dan dubur. Misalnya ada orang yang memasukkan sesuatu dari rongga terbuka yang tadi sudah kita sebutkan, maka puasanya batal. Memasukkan sesuatu ke dalam jauh melalui mulut, maka batal puasanya. Memasukkan sesuatu ke dalam jauh melalui hidung, maka batal puasanya. Korek kuping di siang Ramadan, ya, korek kuping di siang Ramadan batal puasanya. Kalau seandainya masuknya itu sampai mengenai gendang telinga, itu hukumnya batal puasanya. Karena apa? Telinga termasuk jauh, termasuk manfaat maftuh, termasuk rongga terbuka. Kemudian ada orang yang memasukkan sesuatu ke dalam kubul atau duburnya,
ya, ke dalam kemaluan atau ke dalam duburnya, itu dia juga dapat membatalkan puasa meskipun hanya sedikit. Beda halnya dengan mata. Ya, dalam mazhab Syafi'i mata itu bukan termasuk rongga terbuka. Misalnya ada orang yang tetes mata di siang Ramadan. Meskipun di tenggorokan itu kerasa, ya, rasa tetes matanya itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena mata bukan rongga terbuka dalam mazhab. Meskipun sebagian kedokteran itu mengatakan bahwasannya mata itu termasuk rongga terbuka. Ala kulli hal ini didapati adanya khilaf di antara ulama. Nah, ini masih yang berkaitan dengan masuknya suatu zat ke dalam lambung. Yang selanjutnya adalah nukhomah. Apa itu nukhomah? Dahak. Ya, bagi orang yang berpuasa kadang ada dahak, kemudian keluar, ya. Terus ditelan lagi. Apa hukum menelan dahak? Hukum menelan dahak kalau seandainya dahaknya itu sudah sampai mulut, batal puasanya. Ya, kalau dahaknya sudah sampai mulut itu batal puasanya kalau ditelan lagi. Tapi kalau belum sampai mulut, nah kita lihat. Maka dikatakan oleh beliau hukmu an-nukhomati wa misluha al-bulgom fiha tafsil, ada rinciannya. Idza wasalat hadda al-zahiri fabtala'a batala saubuhu. Kalau seandainya dahaknya itu sudah sampai ke haddu zahir. Apa itu haddu zahir? Nanti akan kita bahas. Haddu zahir itu apa? Kalau sudah sampai haddu zahir, maka batal puasanya. Akan tetapi kalau dahaknya itu masih sampai haddul batin, batasan dalam, kemudian dia telan, maka tidak batal puasanya. Nah, sekarang apa sih dobitnya, takarannya haddu zahir dan haddul batin? Beliau mengatakan haddu zahir makhraju harfil kha. Jadi kalau ada dahak yang sudah sampai tempat keluarnya huruf kha, kemudian dia telan lagi, maka puasanya batal. Ya, meskipun baru sampai tempat keluarnya kha, ya kha, ya. Bisa ngerasa, ya, kita semua bisa merasakan di mana tempat keluarnya huruf kha. Nah, kalau sudah sampai situ dahaknya, kemudian kita telan lagi, maka batal puasa kita. Karena itu sudah sampai haddu zahir. Nah, sedangkan haddul batin, di mana haddul batin? Haddul batin itu ketika dahaknya ada pada tempat keluarnya huruf H. Ya, tempat huruf H. Nah, kalau ada di sini itu ketika kita telan itu tidak batal puasanya. Karena apa? Dahaknya baru sampai haddul batin. Ya, sebenarnya masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masuknya zat ke dalam jauf. Ya, mungkin kita ringkas saja ke pembatal yang ke-7. Ya, karena kelihatannya udah pada lelah. Kita ringkas saja ke pembatal yang nomor 7. Yang dapat membatalkan puasa yang nomor 7 adalah istimna atau onani. Ya, onani di siang Ramadan itu dapat membatalkan puasa. Ya, jadi tidak ada pendapat ulama manapun yang mengatakan onani itu tidak membatalkan puasa. Jadi menurut seluruh ulama sepakat bahwasanya onani di siang Ramadan itu membatalkan puasa. Iya, sudah kesepakatan ulama. Kemudian pembatal yang nomor 8, ya, ini pembatal yang terakhir. Yang dapat membatalkan puasa adalah istiqoah. Apa itu istiqoah? Sengaja muntah. Ya, sengaja muntah itu dia dapat membatalkan puasa. Ya, istiqoah. Sengaja memuntahkan diri, ya, dengan cara misalnya nyolok-nyolok tenggorokannya atau pokoknya apalah, dengan cara apapun itu, pokoknya sengaja dia memuntahkan. Nah, itu dia dapat membatalkan puasa. Beda halnya kalau muntahnya tidak disengaja. Kalau muntahnya tidak disengaja itu tidak batal puasanya. Ya, kalau hanya sekedar muntah tanpa ada kesengajaan itu puasanya tidak batal. Jadi hanya saja mulutnya itu dia dalam kondisi najis.
Karena muntah itu hukumnya najis, wajib bagi dia untuk kumur-kumur, untuk membersihkan najis yang ada di mulut. Ya, jadi kalau orang yang muntah itu nanti wajib kumur-kumur, nggak boleh dia menelan sisa muntahannya, karena menelan sesuatu yang najis itu hukumnya haram. Ya, baik orang yang muntahnya karena disengaja atau muntah yang tidak disengaja. Hanya saja orang yang berpuasa kemudian dia sengaja memuntahkan atau sengaja dia meminta muntah, ya sengaja dia entah dengan cara apapun biar dia muntah, itu hukum puasanya batal. Ini dia 8 hal yang dapat membatalkan puasa. Ya mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan pembatal puasa atau terkait dengan puasa secara umum. Ya sekiranya mungkin didapati ada permasalahan-permasalahan di tahun-tahun sebelumnya atau yang nanti akan dihadapi, ya silakan boleh didiskusikan atau boleh dikonsultasikan. Nah sebenarnya tadi ada permasalahannya, karena saya lihat udah pada capek jadi saya nggak bahas. Tapi kebetulan karena ditanya, ya kita akan bahas. Ya bagaimana hukumnya menelan ludah? Hukum menelan ludah itu tidak membatalkan puasa dengan syarat. Syarat yang pertama ludahnya murni, dalam artian tidak tercampur dengan zat apapun. Misalnya kalau ludahnya sudah tercampur darah, misalnya orang yang giginya atau gusinya itu iritasi, suka berdarah. Nah dia lihat ternyata di ludahnya itu ada darah, kemudian dia telan, maka batal puasanya. Tapi kalau ludahnya itu bersih, murni, tidak tercampur zat apapun, ketika dia telan itu tidak batal. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ludahnya masih dalam lingkupan mulut. Jadi kalau seandainya ludahnya sudah keluar batasan bibir, kemudian dia sedot lagi tuh, kemudian dia telan, maka batal puasanya. Jadi selama ludahnya masih dalam lingkungan mulut, ya masih di dalam mulut, belum keluar bibir, itu hukum menelan ludahnya boleh. Ya, tidak makruh dan juga tidak membatalkan puasa dengan syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Ya. Ada lagi yang lain? Tadi ada yang membatalkan pahala ya, terkait dengan melihat sesuatu yang halal dengan nafsu. Itu batasannya gimana ya? Tadi kita lihat istri gitu kan, artinya kalau yang halal kan lihat istri ya. Membatasi bahwa itu sudah dengan nafsu dengan yang gambarannya mungkin bisa diberikan kita. Iya, jadi melihat kepada sesuatu yang dihalalkan dengan nafsu, dengan syahwat, itu apabila dapat mengarah kepada perbuatan jima. Nah, misalnya dia memandangi istrinya tapi dengan syahwat, ya meningkatkan syahwatnya, kemudian mengajak mengarah kepada suatu perbuatan yang diharamkan di bulan Ramadan juga. Iya, belum, tapi sudah berekspresi sudah berimajinasi. Ngasih kode-kode gitu. Iya, nah yang kayak gitu itu dia diharamkan. Kenapa? Umar tuh dengerin. Karena Kan syawal susah. ya karena sebagai bentuk sadu zari'ah, ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau terjadi nanti wajib membayar kafaroh. Ya. Iya 2 bulan puasa berturut-turut. Jadi batasnya bisa kita rasain sendiri lah. Iya, itu kembali kepada individunya masing-masing. Iya. Iya. Kalau yang tidak bisa dihindari gimana? Misal kita di kendaraan atau di fasilitas umum, atau di perusahaan, makanan, gitu.
Ya, sesuatu yang tidak bisa dihindari, dia hukumnya dimaafkan. Ya, tidak membatalkan puasa. Nah, hanya saja kan tidak semua udara kan mengandung zat. Ya, kayak misalnya hanya sekedar aroma itu sebenarnya tidak mengandung zat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja di pabrik makanan yang di sana itu aromanya pasti aroma makanan yang lezat gitu ya. Itu kalau kita hirup tidak membatalkan puasa. Hanya saja kalau kita nikmati itu masuknya ke makruh yang kemarin ya. Yang kemarin sudah kita bahas, di antara yang dimakruhkan itu mencium sesuatu yang dihalalkan atau menghirup sesuatu yang dihalalkan dengan syahwat. Dia menikmati. Dia dalam kondisi puasa dia nikmati, wah enak banget nih aromanya. Nah, tapi kalau hanya sekedar mencium aroma saja tidak dinikmati, itu tidak menjadi masalah dan tidak membatalkan puasa. Karena tidak semua udara itu mengandung zat. Ya, hanya beberapa seperti rokok tadi itu dia mengandung zat. Itu sudah pasti, tidak bisa dibantah. Kalau ada yang membantah silakan bisa dibuktikan, suruh tiup asap rokoknya ke kapas, pasti berubah menjadi warna kuning. Itu sebagai bukti bahwasanya asap rokok itu mengandung zat, bukan hanya sekedar asap. Kalau vape itu juga ya, ada juga ya. Vape kayaknya ada juga. Iya, mengandung zat juga. Kalau semburin yang terbikin. Iya, mengandung Allah alam ya, tapi ya saya belum pernah melihat kalau yang vape mungkin. Ada ya? Ada warna kuning juga gitu ya. Ada kandungan. Bagi mereka itu karena dia merokok dia tahu jadi. Ya mungkin nanti bisa dikonsultasikan sama yang lebih mengetahui ya dalam masalah itu. Apakah vape juga termasuk mengandung zat atau tidak, itu nanti bisa dikonsultasikan, bertanya sama orang yang lebih tahu. Cukup? Ya, Pak. Berarti ini kajian terakhir. Iya, untuk masalah puasa kita selesai pada pertemuan pagi hari ini. Ya, alhamdulillah. Berapa pekan? 5 pekan ya. 5 pekan itu pun sebenarnya banyak yang saya ringkas-ringkas supaya cukup waktunya. Dan alhamdulillah kita sempat membahas pembatal-pembatal puasa karena ini termasuk pembahasan yang penting. Ya, karena kan masa iya kita puasa tapi kita nggak tahu apa saja yang membatalkan puasa kita atau membatalkan pahala puasa kita. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akhiri pembahasan puasa dengan pembatal-pembatal puasa. Ya, semoga bermanfaat, ya bisa diamalkan nanti ketika masuknya bulan Ramadan, dan harapannya juga bisa dipraktekkan gak cuman hanya di bulan Ramadan saja, ya di luar Ramadan seperti kayak puasa-puasa sunnah lainnya itu kita bisa praktekkan karena sudah mengerti ilmunya, kita sudah belajar, ya tinggal hak ilmu itu adalah kita amalkan. Ya seperti itu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup ya majelis ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya kembalikan kepada pembawa acara, ya tafadhol.